Jadi para penonton juga jangan salah paham. Saya sering mengunjungi tempat-tempat seperti ini juga bukan untuk mencari pesugihan, tapi mencari janda. Bu menono nek sik ana rondo sing nyasar nang kene ditubruk go mulih itu. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Lama nggak upload video. Kali ini tim lintas batas dimensi mengunjungi makam dari kakek Joko Tingkir atau Mas Karepet atau Raja Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya. Dan kami berkunjung ke makam Ki Ageng Pengging Sepuh atau Pangeran Handayaningrat, atau juga bisa disebut dalam nama kecilnya Joko Sengoro, masih di daerah Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Beliau membuka tanah merdikan di daerah Pengging ini oleh karena jasa beliau menemukan putri dari Mojopahit Brawijaya yang telah pergi meninggalkan kerajaan, yaitu Dyah Ayu Ratna Pembayun, dan pada akhirnya beliau nikahi juga dan menetap di daerah Pengging. Menikah dengan Retno Pembayun, beliau menurunkan 3 anak laki-laki yang bernama Kebu Kenongo, Kebu Kanigoro, dan Kebu Amiluhur, dan masing-masing pada akhirnya menempuh hidup dan menempuh jalannya masing-masing. Kebu Kenongo akhirnya masuk ke agama Islam. Kebu Kanigoro masih tetap mempertahankan agama lamanya, agama Hindu, dan demikian juga Kebu Amiluhur yang pada akhirnya merantau. Dan salah satu dari anak Ki Ageng Pengging Sepuh atau Ki Ageng Pengging ke-1, yaitu Pangeran Handayaningrat, adalah Ki Kebu Kenongo, yang pada akhirnya Ki Kebu Kenongo menurunkan anak yang salah satunya bernama Joko Tingkir atau Mas Karepet, dan kemudian menjadi raja di Keraton Pajang, daerah Surakarta atau Solo. Namun ada cerita kelam terhadap Ki Kebu Kenongo yang dianggap waktu itu ingin memberontak atau tidak loyal terhadap penguasa kerajaan Demak, dan pada akhirnya dihukum mati oleh Sunan Kudus sebagai eksekutornya. Kita kembali ke Ki Ageng Pengging Sepuh atau Ki Ageng Pengging ke-1 yang dimakamkan di sini. Beliau pada waktu itu karena jasanya berhasil menemukan Retno Pembayun, yaitu putri dari Brawijaya Majapahit, yang waktu itu diculik oleh Minak Daliputih, raja dari Blambangan, putra dari Minak Jinggo, dan kemudian berhasil membunuh penculiknya, dan pada akhirnya diberi tanah merdikan di daerah Pengging. Namun juga banyak versi terhadap Ki Ageng Pengging Sepuh ini, di mana awal keberadaan beliau di Pengging ini masih menjadi kontroversi dan berbagai macam cerita yang tersebar. Hampir sama atau sama halnya dengan riwayat dari Ki Kebu Kenongo sendiri, yang versi cerita lain menyebutkan bahwa Ki Kebu Kenongo berpihak kepada Majapahit saat berperang melawan Demak, dan
pada akhirnya beliau tewas di tangan Sunan Ngudung. Namun ada juga cerita beliau tewas di tangan Sunan Kudus. Ada cerita lagi yang lain juga, beliau meninggal dengan kemauannya sendiri, dengan anggapan bahwa beliau tidak mau berperang terhadap kerajaan Demak, dan beliau pilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan caranya sendiri. Banyak versi, karena sebenarnya di kita ini memang kurang mempunyai bukti-bukti autentik tertulis terhadap cerita-cerita tentang kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Mungkin juga karena waktu itu masih dalam masa penjajahan Belanda, mungkin para bujangga yang telah menuliskan buku ini juga mungkin dirampas atau dibuang atau dibakar oleh penjajah Belanda juga bisa. Jadi kita anak cucunya tuh untuk melacak cerita tentang kebenaran itu sulit. Dan kami pada kunjungan kali ini ada di dua tempat, satu di makam makam Ki Ageng Pengging Sepuh, dan yang kedua di Umbul Kendat. Umbul Kendat ini juga di sini terdapat petilasan yang diwujudkan seperti makam, namun sebenarnya ini juga bukan merupakan sebuah makam. Ini adalah sumber mata air, atau umbul itu sumber mata air yang sangat jernih airnya dan sangat terkenal karena juga memiliki banyak cerita tentang Umbul Kendat ini. Di Umbul Kendat ini juga terdapat petilasan dari Dyah Ayu Retno Kedaton, salah satu putri dari Majapahit, dari Kertabumi atau lebih dikenal dengan Brawijaya V, yang pada akhirnya konon putri Dyah Ayu Retno Kedaton ini muksa di tempat ini dan diwujudkan dalam semacam petilasan dan dirawat dengan baik oleh warga sekitar. Dan banyak cerita tentang Umbul Kendat ini. Ada salah satu cerita yang mengisahkan bahwa banyak di tempat ini untuk melakukan ritual topo kungkum, dan biasanya juga oleh para semacam biduan atau sinden yang ingin laris itu, katanya juga banyak yang melakukan tapa kungkum di tempat ini. Dan umbul ini juga konon peninggalan dari kerajaan Majapahit karena ada petilasan dari Dyah Ayu Retno Kedaton ini, dan masih sangat ramai dikunjungi. Ada cerita yang lain juga untuk mencari selain pelarisan juga pesugihan dengan cara ritual kungkum, dan nanti akan dipandu oleh juru kuncinya. Airnya sangat bersih sekali dan masih sangat terjaga keasriannya dan keangkerannya tempat ini. Saya berkunjung ke makam atau petilasan di Umbul Kendat ini juga karena penasaran, ingin melihat dengan jelas baik siang maupun malamnya. Dan kami sebenarnya tidak ingin melakukan apa-apa, tidak kungkum dan tidak melakukan ritual, apalagi mencari pesugihan. Serasa golek pesugihan sugih dewi. Jadi bagi saya hal yang tidak dibenarkan menurut agama apapun untuk melakukan suatu jalan pintas dengan mencari pesugihan, menunjukkan keimanan kita yang sangat tipis terhadap Tuhan. Dan ini adalah bentuk petilasannya di malam hari. Saya shoot dan kami hanya melihat-lihat saja, tidak bermaksud untuk apa-apa. Jadi para penonton juga jangan
salah paham. Saya sering mengunjungi tempat-tempat seperti ini juga bukan untuk mencari pesugihan, tapi mencari janda. Mbok menono nek sik ana rondo sing nyasar nang kene ditubruk go mulih gitu. Jadi hanya berkunjung saja, bukan untuk mencari apa-apa. Banyak di daerah sekitar Solo, Jogja, tempat-tempat sakral, tempat-tempat yang masih, ini adalah penampakan siang hari, tempat-tempat yang masih sangat wingit, yang mana di tempat-tempat tersebut biasanya bekas petilasan dari para leluhur kita yang sangat masyhur dan sangat terkenal, entah itu pendiri kerajaan atau entah seorang wali, syekh dan sebagainya. Di seputaran Jawa Tengah ini banyak, sampai ke pesisir utara itu juga banyak sekali, lebih-lebih di pesisir utara, di daerah Demak, Kudus, Jepara itu banyak, sampai ke Jawa Timur, Tuban sana, karena penyebaran agama Islam juga dimulai dari pesisir utara. Sebenarnya Solo, Jogja ini dulunya daerah pedalaman, karena penyebaran manusianya juga dari pinggir laut utara. Mungkin demikian dulu tim lintas batas dimensi. Lain kali bertemu kembali. Bagi Anda yang belum like, share, subscribe, silahkan, karena subscribe gratis. Dan sehat selalu bagi Anda semuanya, dan jaga kesehatan. Terima kasih.